Pak, saya yakin kalimat saya ini banyak diamini oleh sahabat super yang ada di sini ya Pak ya. Banyak yang menderita ketika dicemooh oleh teman-temannya, ah lu masih jomblo, masih single, belum merit-merit, padahal udah tubang alias tua bangka gitu Pak. Nah gara-gara dicemooh gini buru-buru nikah Pak. Wah gitu kan, akhirnya dia udah nggak single lagi, menikah. Yeah. Apakah memang pernikahan selalu mengakhiri penderitaan ketika kita single Pak? Apakah pernikahan mengakhiri penderitaan jomblo? Oh, belum tahu penderitaannya pernikahan ya. Oke. Segala sesuatu membutuhkan perlakuan baik dan kebersamaan yang perlakuannya baik membahagiakan. Maka sebaliknya berlaku. Yuk kita lihat meme-nya dulu. Seorang single adalah orang yang belum menikah. Maka orang yang sudah berkekasih tapi belum menikah adalah tetap single. Berarti tidak ada orang bisa menghina jomblo selama dia belum menikah. Dan kalau menikahnya benar, tidak mungkin menghina jomblo. Karena orang yang menghina jomblo bisa dijomblokan. Iya toh. Loh kalau kita menghina orang, yang kita hinakan terkena kepada kita. Nah jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rendah hatilah, damailah semua yang belum menikah walaupun berkekasih masih single. Oke, maka sekarang bangunlah kualitas pribadi sebagai single sehingga Anda disebut HQS, High Quality Single, sehingga berderetlah laki-laki high quality yang mengharapkan pernikahan dengan Anda. Seperti juga kalau Anda laki-laki high quality, demikian juga wanita yang ingin berdampingan dengan Anda dan menjadi ibu dari anak-anak Anda. Itu. Iya Pak ya. Nah sekarang saya persilakan sahabat super di sini yang ingin bertanya ke Pak Mario Teguh. Ada? Oke silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Mario dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Oh ya? Datang jauh-jauh ke sini hanya melampiaskan rasa salut saya kepada Bapak yang selamanya hanya saya tonton melalui layar kaca. Pak Mario, umur saya sudah 60 tahun. Oh ya? Saya sudah menikah selama 35 tahun. Wow. Alhamdulillah. Waktu dulu saya dengan istri saya yang sekarang, artinya istri saya cuma satu, itu menjalin rasa cinta kasih sayang hanya melalui surat cinta. Itu pun menyalurkan surat cinta kepada istri saya harus ada orang-orang tertentu. Nanti kalau ketahuan orang tuanya amat sangat marah. Jadi sopan santun orang dulu dengan sekarang agak lain Pak Mario. Dan terkadang saya ingin berjumpa pun tidak bisa sama sekali. Alhamdulillah dari 35 tahun pernikahan kami tetap dalam keadaan rumah tangga yang bahagia. Yang saya pertanyakan kepada Bapak, kenapa sih anak-anak sekarang yang melalui ada Valentine, ada yang kasih sayang, ada yang memakai tidak lagi surat cinta, memakai handphone, tapi nampaknya mereka terjun kepada arah yang tidak baik. Dan terkadang ada yang mereka sudah kawin sebelum nikah. Jadi, tapi akhirnya anak-anak sekarang juga banyak yang perceraian muda. Jadi maksud saya, kenapa tidak sama dengan dulu dengan yang sekarang? Itu Pak Mario, terima kasih. Super sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Uco. Terima kasih. Salam saya untuk semua sahabat di Riau. Ini Pak, zaman. Itu kan terus Bapak sebutnya zaman dulu. Anak-anak bijaknya zaman sekarang. Gitu kan? Nah, kenapa beda? Ya memang yang satunya dulu, yang satunya sekarang, Pak. Beda. Tetapi setiap zaman selalu diisi oleh orang-orang yang mengatakan kok nggak seperti dulu. Selalu, Pak. Anak-anak kita yang sekarang sangat gadget oriented, sudah jarang sekali melihat foto anak kecil sekarang bermain petak umpet. Apa? Lompat itu. Sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah gadget.
ya nggak digitukan lagi. Tetapi kehidupan anak-anak sekarang sudah jauh dari alam, Pak. Kita dulu, zaman dulu kalau mau makan harus kejar-kejar rusa loh. Ya toh? Rusa, banteng, bison dikejar-kejar itu untuk bisa makan. Sekarang kejar-kejar pedagang. Sekarang telepon motor yang helmnya hijau. Ya toh? Beda loh Pak, setiap zaman yang harus sama adalah kebaikan. Mungkin dia kirimkan email dalam menyatakan cinta atau menulis status menyatakan cinta, tapi kebaikan harus tetap sama. Karena yang diwasiatkan oleh para pendahulu kita, utusan-utusan Tuhan adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang sabar. Ya toh Pak? Nah jadi kalau gitu sekarang, kalau Bapak bertanya-tanya mengapa dulu begitu, jadilah pribadi tua yang sesuai untuk anak muda sekarang. Jangan sampai anak muda hanya mau mendengarkan sesama muda yang ilmunya tidak sebaik yang tua. Maka jadilah orang tua yang sangat dicintai anak muda. Oke, dan sekarang saya persilakan untuk sahabat super di sini yang ingin curhat ke Bapak Mario, silakan langsung angkat tangannya dan kita persilakan langsung naik ke atas panggung ya Pak ya. Silakan diangkat. Oke Mbak, silakan turun langsung boleh. Mbaknya ya. Pak Hendra. Pak Hendra ya. Oh baru ganti nama, Pak Anwar di situ ya. Oke, nah. Oke, sekarang sudah ada 3 di sini sahabat super yang ingin curhat langsung dengan Bapak Mario Teguh dan sudah ada Mbak Ria dan juga Mbak Husnul, betul ya? Dan juga Mas Anwar. Mbak Ria sudah siap untuk curhatnya? Ya, siap. Oke, silakan. Terima kasih banyak, Mas Robi. Mbak Lia, Ya, Pak Mario. Anda sudah anggota trujodo.com? Sudah. Ada 43.000 di situ. Mudah-mudahan ada satu yang sedang mencari Anda. Iya, amin. Amin juga nggak? Itu? Amin juga. Good. Mengaminkan doa orang lain itu baik. Sama baiknya dengan kita berdoa sendiri. Jadi jangan malas-malas. Banyak orang tidak mau mengaminkan karena bukan gua banget doanya. Oke, so Mbak Lia apa masalahnya? Pak Mario, saya Ya. mau curhat. Ya. Pekerjaan saya itu kan mobilitasnya tinggi, jadi sering pindah-pindah tempat. Jadi saya itu susah buat dekat sama seseorang. Oke, Jadi, mobilitas tinggi. Iya, Pindah-pindah. iya. Kenapa kok pindah-pindah? Iya, karena saya kerja di penerbangan, jadi Kerja di penerbangan sebagai apa? sebagai pramugari. Oh, sebagai pramugari. Iya. Oke, Pak Anwar, pramugari itu biasanya citranya wanita yang dari sisi kecantikan skalanya berapa, Pak? 90. 90. Yang paling tinggi berapa? 1000. Itu udah tinggi, Pak. 95. 90 udah tinggi, Pak. Oh, 90 sudah tinggi. Yang paling tinggi itu 100, bandingannya berarti 90. Ini pramugari. Good. Jadi kalau gitu pramugari harusnya tidak ada masalah ya Pak. Karena kan dia levelnya 90. Jadi harusnya sangat wanted gitu. Ya, benar, Pak. Ya. Terus apakah sudah ada kekasih sekarang? Dulu ada kekasih, tapi sekarang nggak, lagi single. Dulu. Kenapa Iya. kok akhirnya berakhir? Akhirnya berakhir karena kan jarak ya, jadi komunikasinya juga jadinya long distance relationship, terus sering berantem gitu. LDR terus. Anda terbangnya internasional atau domestik? Domestik dan internasional. Domestik dan internasional. Oh, itu dia. Oke, nah cinta yang jauh akan digantikan oleh cinta yang dekat yang lebih mesra. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau jauh harus sangat mesra. Masalahnya mesra kalau jauh susah. Ya toh, belum lagi dia alasannya nggak ada pulsa. Tetapi kalau Anda betul-betul mencintai, jarak tidak menjadi penghalang. Nah, Anda yang berpisah karena tugas bukan LDR loh ya. Tentara yang bertugas jauh bukan LDR, itu namanya tugas. Itu namanya jarak yang tetap dekat tetapi dipisahkan oleh tugas. Nah, ini LDR sehingga tidak tahan lalu berakhir gitu, putus. Iya. Kapan itu? 1 tahun yang lalu. 1 tahun.
Sekarang belum ada penggantinya? Belum. Mengapa? Ada yang kenal dekat tapi nggak cocok, susah yang ngertiin Pak Mario. Yang ngertiin? Pekerjaan saya, iya. Oh, yang ngertiin. Maksudnya ngertiin itu dimengertinya seperti apa? Saya kan kalau kerja jam terbangnya kan tidak seperti jam kerja biasa. Jadi kalau misalnya pas lagi waktu-waktu tertentu dia lagi misal ingin komunikasi atau apa, tapi saya sedang flight, itu nggak bisa. Nah jadinya berantakan. Betul, jadi gitu. siapapun yang menikahi Anda harus hafal jadwal terbang. Dia di Cengkareng terus begini. Gitu ya? Nah, jadi ya toh, udah mendarat nggak? Oh, delay, gitu kan? Nah, jadi dia maksudnya dimengerti oleh laki-laki yang tahu bahwa pekerjaan Anda seperti ini ya. Iya Pak Mario. Good. Nah, Anda sebagai laki-laki, Ya. mau nggak menunggu wanita yang jadwalnya sesuai dengan airline itu? Gak mau, Pak. Nggak mau, kenapa? Karena menurut saya wanita itu, maksud saya mendambakan pasangan itu yang Di darat. selalu ada. Ya, selalu ada buat keluarga. Selalu Jadi ada. waktunya lebih banyak untuk keluarga. Begitu. Nah, apakah Anda suatu ketika akan bersedia lebih banyak waktu untuk keluarga? Kalau memang sudah ketemu jodoh dan memang sudah mapan, Yuk kita lihat logikanya ya. Jadi dia mau menjadi full time wife, ya toh? Mau mau kalau ada dia yang mapan. mapan. Nah itu Pak, bahayanya di situ. Ya toh? Ya. Benar, Pak. Good. Nah Mbak Kusnul, apakah kemapanan juga penting? Penting. Penting. Bagaimana dengan pria-pria SPBU? SPBU yang mengatakan kita mulai dari nol ya.